firman yang sebentar kita akan dengar bersama. Kami tundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di awal tahun 2022, kami tahu Tuhan begitu baik menuntun perjalanan hidup kami, sebab kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu. Ini tiba saatnya kami akan buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap bejana hati kami. Firman yang kami terima sebentar boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapan khusus juga Tuhan beri buat hamba-Mu. Mari pakai bibir lidah hamba-Mu di dalam dia menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Dalam berkat nama Yesus Kristus, kami sambut firman mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, rekan-rekan Senando yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Hari ini kita boleh merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan kalau kita boleh berjumpa, bertemu satu dengan yang lain, kita tahu ini bukan karena rencana kita, tetapi rencana Tuhan. Kita boleh lewati masa-masa yang sukar di tahun 2020, 2021, dan kita boleh ada saat ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Maka kita pasti berkata Tuhan itu baik bagi kita semua. Saya berterima kasih buat pengurus Kasmanu yang ada di Jakarta, boleh memberikan waktu kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya ambil di dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Saya akan memberikan judul firman Tuhan sore hari ini, melangkah bersama Tuhan di tahun yang baru. Dia berkata begini firman Tuhan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Tentu dalam cerita Alkitab ini tentang angin ribut diredahkan, kita sudah tahu persis. Tetapi saya tertarik dengan perkataan dalam ayat yang ke-35 bagian yang terakhir dari mulut Yesus sendiri yang berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Tahun 2022 ini bukan tentu lebih baik dari tahun yang lalu, tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan, kita dapat lalui tahun ini dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang Tuhan boleh berikan dalam pribadi, lepas pribadi kita, terlebih dalam hidup keluarga dan rumah tangga kita. Kendati tatkala Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, Yesus tidak berkata kepada mereka, kita akan alami goncangan nanti. Kita akan mengalami topan yang cukup kencang dan keras. Tetapi akhirnya mereka alami hal yang demikian. Saya boleh bayangkan sekiranya Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, apa yang mereka akan alami dalam hidup. Begitu juga dengan kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Melangkah di tahun yang baru ini dengan kekuatan dan kemampuan kita, pasti kita akan mengalami kegagalan. Tetapi undanglah Tuhan untuk selalu turut campur tangan di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Sebab bersama dengan Tuhan, pasti kita akan meraih satu kemenangan yang luar biasa. Sebab itu Nabi Yeremia, dia berkata dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi tatkala kita mengandalkan Tuhan di tahun yang berjalan ini, maka pasti kita akan meraih satu kemenangan yang luar biasa. Kita boleh ada di usia yang sudah lanjut sekarang. Kita tahu persis penyertaan Tuhan bagi kita itu penyertaan yang luar biasa. Sebab Dia berjanji, Dia akan menyertai kita semua dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya tatkala kita membuka lembaran yang baru di tahun 2022, pribadi saya, karena besok jam 6 saya harus bawa istri saya ke rumah sakit RSPAD untuk
operasi nanti. Jadi dia sudah 2 kali di bulan Desember dan ini operasi yang cukup berat, saudara. Dia akan mengalami penggantian katup jantung. Habis katup jantung, dia akan diambil dia punya miom yang sudah 16 cm besarnya. Jadi seperti biji buah kelapa. Ini satu pergumulan. Tetapi saya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang saya sembah, dia bukan Tuhan yang mati, tetapi dia Tuhan yang hidup. Dia senantiasa mendengar setiap jeritan kita. Sebab mata Tuhan tidak pernah tertutup sedetik pun. Kita bisa tertidur, tetapi Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga, memelihara kita. Amat terlebih orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Maka Paulus pernah berkata kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tentu bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak berjalan sendiri, saudara, tetapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Selalu Tuhan mendampingi kehidupan kita, kapanpun, dimanapun. Kita tahu kita boleh ada, hidup dan masih bernapas. Kita ada sampai saat ini dalam keadaan yang sehat. Kita percaya Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Sebab kita sangat mengandalkan Tuhan. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita banyak mengalami pergumulan yang cukup berat, masalah yang cukup berat. Tetapi kita boleh berkata sampai saat ini saya boleh ada, saya katakan Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik. Seorang raja yang bernama Daud, dia boleh melihat rentetan-rentetan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tapi satu kali kelak dia tersentuh di bawah kaki Tuhan dan dia berkata, Tuhan, dengan apa saya dapat balas segala kebaikan? Apa kurang isi istana Daud untuk membalas kebaikan Tuhan? Tetapi dia masih bertanya kepada Tuhan, dengan apa dapat aku balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Kalau kita boleh berkumpul bersama-sama, istilah kita boleh adakan reuni kecil-kecilan saat ini, tetapi kita masih utamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih bisa ingat kebaikan Tuhan. Tuhan masih bisa pelihara. Kita bisa berjumpa satu dengan yang lain di usia yang sudah lanjut. Dan tidak tiap tahun kita ada pertemuan. Mungkin sudah sekian tahun baru kita ada ketemu lagi. Sekian tahun kita boleh ketemu lagi. Dan kita boleh mengingat sudah berapa rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita. Dan kita boleh ada dan kita boleh katakan Tuhan terima kasih. Perjalanan kami Tuhan masih tuntun. Hidup keluarga kami Tuhan masih menyertai. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, anak-anak mantu kami semua di dalam keadaan yang sehat. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab itu dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29, kalau kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, kata Tuhan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saya membaca ayat ini, sungguh janji Tuhan itu dia tidak pernah meleset. Dia selalu memberikan janji-janji yang tepat, sebab dia katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, dan akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Puji Tuhan. Jadi kita boleh merasakan Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Dan ayat yang terakhir saya ambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-8. Dalam kitab Ulangan 31, ayat yang ke-8, dia katakan begini firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-31, bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita sesuatu yang indah. Kata Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia menyertai engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau.
Terkadang kita merasa kita seorang diri, tetapi sebenarnya kita tidak seorang diri. Ada Tuhan yang selalu mendampingi hidup kita, baik di atas kendaraan sekalipun, baik kita dalam perjalanan sekalipun. Tuhan itu menyertai kita semua. Puji Tuhan. Jadi kita boleh ada saat ini. Jadi saudara kami si anak dari Semarang, dia boleh datang kemari berjumpa dengan kita. Dari jauh-jauh, dari Bali, dia boleh datang berjumpa dengan kita. Bukankah ini penyertaan Tuhan dalam hidupnya? Dia boleh ada sebagaimana dia ada. Walaupun kita merasa sendiri, kita tidak sendiri. Kita juga boleh melihat Ibu Elvira sudah ditinggalkan suami. Walaupun dia sebagai seorang janda, dia tidak merasa sendiri. Dia selalu berkata, Tuhan ada bersama dengan aku. Tuhan selalu bersama dengan anak-anakku. Tuhan selalu bersama dengan cucu-cucuku. Dan aku boleh kembalikan segala puji syukur hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita melangkah di tahun 2022. Undanglah selalu Tuhan hadir dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, bahkan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Amin buat firman Tuhan. Serahkan kepada Ibu Joyce.